Hai, saya Ria Muhammad. Oke, jadi saya sempat posting video di Instagram tentang rekomendasi beberapa film yang menurutku bagus. Dan di video ini saya akan bahas 5 rekomendasi film untuk kalian tonton. Film-film ini adalah film yang terbaik menurut saya yang dirilis tahun lalu, tahun 2019. Dan alasannya film ini saya bilang terbaik, saya akan jelasin dulu. Dan tenang aja, saya nggak akan spoiler. Saya nanti bakal kasih tahu kamu sinopsis dan teknisnya aja di film yang saya suka. Dan sekarang saya akan bahas dulu 2 hal yang membuat film ini bagus menurut saya. Yang pertama, saya suka cerita yang ringan tapi dieksekusi dengan mantap. Difilmkan dengan anggun. Dan itu yang dimiliki film-film yang akan saya sebutkan ini. Premis mereka tuh sebenarnya biasa-biasa aja. Konfliknya juga biasa lah, standar. Tapi karena sang sutradara ini lihai, plus penulisan skenarionya yang rapi banget, jadinya film ini bukan sekedar remeh-temeh cerita drama atau action receh, tapi jadi film yang luar biasa karena diramu dengan baik. Kedua, saya suka visualisasi di filmnya. Ya, apa jadinya film tanpa visual? Masa ke bioskop dengar suara aja? Jadi film-film ini punya gaya visualisasi yang sangat bagus menurutku. Udah ceritanya bagus dan pesan-pesannya juga disampaikan lewat media visual itu. Dan itu yang bikin film-film ini luar biasa dan ya recommended lah buat kalian. Oke, jadi kalian udah tahu 2 hal yang memang harus ada di film biar filmnya tuh nggak chaos. Dan sekarang kita masuk aja ke film-film, ke 5 rekomendasi film yang saya rekomendasikan untuk kalian. Yang pertama ada The Irishman. Film ini bercerita tentang kehidupan Frank Sheeran, seorang pembunuh bayaran yang hidup di tahun 1970-an, yang sering bekerja sama dengan tokoh paling dikenal di abad ke-20 dan keterlibatannya dengan berbagai tindak kriminal, termasuk misteri hilangnya bos serikat pekerja legendaris, yaitu Jimmy Hoffa. Film ini disutradarai oleh Martin Scorsese dan diadaptasi dari buku I Heard You Paint Houses. Film mafia ini berdurasi 3 jam dan ya, kalian gak bakal bosan untuk ngikutin setiap scene yang ada di film ini karena building setiap scene-nya tuh bagus banget dan juga punya dialog-dialog kuat khas Scorsese dan juga ketegangan di babak tengah sampai akhir. Yang kedua ada Parasite. Film ini bercerita tentang keluarga miskin, pengangguran, berpenghasilan minim. Suatu hari, anak laki-laki dari keluarga tersebut yang bernama Kiwo direkomendasikan oleh sahabatnya untuk menjadi guru les privat di sebuah rumah milik keluarga kaya dan mendapatkan bayaran yang lumayan besar. Kiwo pun melakukan segala cara agar bisa diterima dan menuju ke rumah keluarga kaya, yaitu keluarga Park. Dan dia pun berhasil menjadi guru les privat tersebut. Kiwo pun melihat beberapa peluang pekerjaan untuk anggota keluarga lainnya di rumah itu. Dia pun menyusun rencana dan satu persatu keluarganya berhasil masuk ke rumah tersebut, menjadi karyawan di rumah tersebut dan menggantungkan hidup mereka kepada keluarga Park. Parasite. Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho yang kemarin dapat Best Director di Oscar dan juga 3 nominasi lainnya termasuk Best Picture atau film terbaik. Film ini punya plot yang luar biasa dengan dasar cerita yang hanya kayak keluarga miskin menginvasi rumah keluarga kaya. Tapi bukan Bong Joon-ho namanya kalau nggak ada kejutan atau plot twist yang dia taruh di filmnya. Oh iya, tentu ceritanya nggak habis ketika keluarga miskin berhasil masuk keluarga kaya. Penasaran? Tonton filmnya. Berikutnya, Marriage Story. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sedang mengalami masa renggang dan hendak untuk bercerai. Udah, gitu aja. Singkat, padat, dan jelas. Film ini diisi dengan drama. Waduh ini udah nih habis. Terus gini, pas di berjalan lagi film, mereka baikan lagi. Aduh, baikan. Habis itu drama lagi, bertengkar. Aduh, terus habis itu baikan lagi. Sampai akhirnya tonton filmnya. Film ini punya story yang ringan banget tapi gila-gilaan plotnya. Setiap scene bikin kita nagih dan pengen tahu apa sih yang akan terjadi sama pasangan kita ini yang ada di layar. Disutradarai oleh Noah Baumbach dan dengan premis ala-ala sinetron yang next level ini akan bikin kalian larut sama ceritanya. Okay, now we talk about Indonesian film. Industri yang beberapa tahun ini sedang naik-naiknya. Dan film Dua Garis Biru adalah salah satu hype dari perfilman Indonesia yang dicekal. Ya, film ini sempat dicekal sama beberapa kalangan. Padahal film ini isinya bener-bener pesan yang bagus banget.
Orang-orang baru lihat trailernya udah freak out, udah panik gitu. Ini film tidak benar, mengajarkan hal yang tidak baik. Padahal mereka baru lihat Angga sama Zara pemerannya tuh diselimutin doang. Film yang berani membahas hal tabu bagi beberapa orang ini bercerita tentang Bima dan Dara, sepasang kaula muda yang melakukan kesalahan terbesar dalam percintaan anak muda dan mengakibatkan Dara hamil. Film ini mengisahkan bagaimana mereka melewati masa-masa sulit menjadi orang tua dini. Asik. Film drama ini punya line-line dialog yang kuat banget pesannya. Beberapa visual yang sangat elegan untuk storytelling. Setiap adegannya itu dipersiapkan dengan matang. Jadinya pelentingan dalam film, semua tepat sasaran. Dan benar-benar harus lihai kita nontonnya. Nggak boleh salfok, karena kalau kita salfok, kita lihat lagi, ini apa ya, kok gini, apa sih maksudnya? Padahal mungkin penjelasannya ada di scene sebelumnya. Storytelling yang luar biasa untuk premis yang dikecam di Indonesia, namun akhirnya diterima dengan baik. Dan membuat orang-orang tuh dapat pesannya gitu. Apa impactnya itu kepada lingkungan kita, keluarga kita, sekolah, ke diri kita sendiri, semuanya. Dan itu temanku adalah contoh film yang berhasil. Oh ya, film ini disutradarai oleh Mbak Gina S. Nur. Ini adalah debut pertamanya menyutradarai film. Dan I'm telling you right now, film pertamanya ini, film debutnya ini adalah salah satu yang sudah mewarnai sinema Indonesia. Good job. Oke, saya nggak tahu tentang series Keluarga Cemara yang zaman dahulu. Tapi adaptasi layar lebarnya ini sangatlah gold. Bercerita tentang sebuah keluarga yang dulunya hidup serba ada, yang mendadak bangkrut dan harus tinggal di desa di rumah warisan. Lika-liku jalan dan pilihan yang harus dihadapi oleh keluarga Cemara kita di layar ini bikin kita tuh, bikin kita kasihan gitu, sekaligus greget gitu. Habis masalah, terbitlah masalah baru. Masalah satu mau selesai, dipatahkan lagi solusinya. Sampai akhirnya, tonton filmnya. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence, yang menyuguhkan drama keluarga menawan sekaligus penuh dengan pesan. Pesan yang baik, pastinya. Ya, itulah 5 rekomendasi film yang mungkin bisa kalian tonton. Semoga saya nggak spoiler. Dan kalau ada yang kalian mau tambahkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Apa film terbaik menurut kalian? Tulis juga di kolom komentar di bawah. Like kalau suka, share ke teman-teman kalian yang suka film, dan subscribe kalau mau. Saya Rey Muhammad, kita jumpa lagi di video selanjutnya.